Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Solihah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Kali ini saya akan mempersembahkan best practice saya dalam kegiatan PPL Aksi 2 kegiatan PPG di SDN Tangerang 3 kelas 6 pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Dalam penyajian best practice ini saya menggunakan metode STAR, STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hal tersebut terkait dengan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik di dalam pembelajaran. Lokasi pelaksanaan PPL yaitu di SD Negeri Tangerang 3, Kota Tangerang pada kelas 5. Pelaksanaan aksi 2 ini diawali pada tanggal 7 Januari 2003 dan pertemuan kedua pada tanggal 9 Januari 2023 di ruang lingkup sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah pemanfaatan penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas 6 SDN Tangerang 3. Kondisi yang melatar belakangi masalah adalah pertama, tinggi rendahnya keinginan siswa dalam belajar, sehingga harapan, kesanggupan, keadaan fisik, lingkungan, serta tata cara guru dalam membimbing siswa pun merendah. Guru jarang menggunakan media dan alat peraga yang tepat. Guru mengajar hanya dengan metode ceramah dan menjelaskan materi dengan menggunakan papan tulis sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar. Pada proses pembelajaran, konsentrasi peserta didik juga pendek dan guru membutuhkan alat atau media pendukung yang membuat peserta didik tertarik. Dalam pembelajaran, belum optimalnya penggunaan media yang mendukung siswa untuk belajar menulis lebih baik. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama adalah praktik baik ini penting untuk dibagikan karena akan memperlihatkan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning atau PBL. Ini berdampak pada siswa dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar, berperan sebagai orang dewasa dan menjadi pembelajar yang mandiri. Di samping itu, pembelajaran dengan menggunakan media aplikasi Canva juga berperan sebagai sarana siswa mengeksplorasi kemampuannya dalam menulis, mendesain, dan menggunakan teknologi informasi berbasis internet secara maksimal. Saat pembelajaran berlangsung, siswa termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan memotivasi siswa untuk terus belajar karena siswa melakukan observasi langsung kepada narasumber. Pada tahap tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan diantaranya adalah yang pertama, faktor internal peserta didik yang belum termotivasi belajarnya, sehingga dalam proses awal guru cukup berusaha keras dalam memotivasi siswa untuk aktif dan antusias dalam pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu lingkungan belajar yang tidak kondusif karena pada saat dilakukan kegiatan PPL Aksi 2 ini ada kegiatan yang dilakukan di sekolah yang menggunakan pengeras suara sehingga fokus siswa terbagi antara di dalam kelas dan di luar kelas. Tantangan yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh siswa yaitu seperti handphone, data internet yang tidak semua dimiliki oleh siswa. Terbatasnya sarana dan prasarana tersebut sehingga penggunaan aplikasi Canva tidak maksimal dengan sistem one student, one application. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan antara lain yang pertama adalah
berliterasi dalam menggali teori dari para ahli untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang kedua, melaksanakan arahan dari dosen, guru pamong, kepala sekolah, serta pengawas sekolah dalam menentukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Langkah yang ketiga adalah membuat perencanaan untuk aksi 2. Dan yang keempat, memilih media, sumber belajar, model, serta pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam aksi 2 sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media yang digunakan adalah aplikasi Canva. Model dan pendekatan pembelajaran adalah saintifik dengan model problem based learning dengan metode pengamatan, berdiskusi, wawancara, dan praktik langsung. Langkah yang kelima adalah berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, pengawas, dan orang tua siswa dalam melaksanakan aksi 2. Untuk selanjutnya, langkahnya adalah memilih media, sumber belajar, model, serta pendekatan pembelajaran untuk mempersiapkan media pembelajaran seperti laptop, infocus, pengeras suara, aplikasi Canva, dan instrumen wawancara. Pada pelaksanaan aksi ini, strategi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan model pembelajaran problem based learning dengan memanfaatkan aplikasi Canva sebagai bahan atau sarana curah pendapat dan produk hasil pembelajaran. Aplikasi Canva dapat diakses oleh peserta didik dengan memanfaatkan smartphone dan koneksi internet yang ada di sekolah, serta memanfaatkan kantin sebagai media siswa mengamati dan mengobservasi melalui wawancara kepada narasumber yang ada. Selanjutnya, tahap refleksi. Dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan adalah dapat terlihat dari diagram hasil refleksi pembelajaran sebagai berikut. Terlihat dari aspek kognitif, hasil belajar siswa memiliki dampak bahwa nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia mencapai 95% mencapai nilai KKM. Pada pelajaran PKN, 85% mencapai nilai KKM. Pada pelajaran IPA mencapai 90%, mata pelajaran IPS 92%, dan SPDP mencapai 90% nilai KKN. Hasil soal dan nilai dapat diakses pada link berikut ini. Faktor keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam kegiatan PTL Aksi 2 ini adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu PBL, Project Based Learning, di mana pendekatan ini memacu kreativitas dan semangat siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penggunaan aplikasi Canva yang interaktif pada fitur papan tulis dan fitur presenter meningkatkan kreativitas siswa dan memotivasi siswa dalam belajar. Kegiatan PTL Aksi 2 ini mendapat respon dari peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, yaitu mereka merespon dan menyatakan bahwa sangat baik dan mendukung sepenuhnya aksi yang dilakukan, karena selain sebagai perbaikan pembelajaran di sekolah, juga dapat dijadikan rujukan perbaikan prestasi dan motivasi peserta didik. Berikut hasil pembelajaran yang berupa produk yang dibuat siswa dengan memanfaatkan aplikasi. Demikianlah back practice yang dapat saya tampilkan pada kali ini. Semoga dapat membangun kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran.